Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang SPADA, sistem pembelajaran daring yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik, khususnya untuk mata kuliah Entrepreneur Project 2 pada program studi kewirausahaan. Ketika kita sudah join ke SPADA dan kita memilih mata kuliah Entrepreneur Project 2, maka kita berada pada posisi seperti ini. Ada pengumuman informasi tentang apa itu Entrepreneur Project 2, yaitu mata kuliah yang mengajarkan praktek membuat bisnis model dari barang atau jasa baru yang dihasilkan pada Entrepreneur Project. Yang pertama, fokus pada pemenuhan 9 aspek bisnis model kanvas, menghasilkan produk jasa dengan fitur paling minimum atau most viable product, dan sudah dicoba ke early adopter. Yang dilakukan adalah ada workshop design thinking, design sprint, dan bisnis model kanvas. Tugas sebagai hasil dari kuliah Entrepreneur Project ini adalah yang pertama adalah tercipta MVP atau minimum viable product yang belum tervalidasi tapi sudah dicoba ke early adopter dan sudah memiliki produk yang sesuai dengan pasar. Pertemuan pertama ini penjelasan tentang bagaimana teknis dari perkuliahan ini, kemudian juga ada daftar hadir di mana mahasiswa setiap hari Kamis, kebetulan kuliahnya Kamis, berikan kesempatan untuk absensi mulai dalam hari itu ya, mulai pukul 00 atau pukul 01 hingga pukul 3.55, dengan asumsi dalam hari itu atau dalam seminggu itu mahasiswa bisa melihat materi yang ada di SPADA, baik itu berupa download file maupun melihat video pembelajaran. Seperti ini di video kuliah pertama, itu ada video pembelajaran tentang eksekusi bisnis, apa itu, penjelasan tentang bagaimana membangun startup. Penjelasan secara teknisnya, startup adalah tujuan untuk mencari bisnis model baru yang bisa dibesarkan dan unik. Kemudian di pertemuan pertama juga bisa di-download RPS Entrepreneur Project 2 mata kuliah ini, dan ada kontrak kuliah Entrepreneur Project. Jadi ini kalau diklik semuanya bisa keluar. Untuk video mungkin saya bisa tunjukkan sedikit. Kalau kita klik maka akan ada muncul seperti ini. Nah, ini kebetulan kuliah perdana kemarin kita rekam dan kita upload di sini. Kalau seperti itu ya, bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian di pertemuan kedua kita membahas tentang growth mindset atau kekuatan pola pikir untuk membentuk mentalitas pengusaha yang sukses. Ini juga ada videonya kami sertakan, jadi bisa diklik, nanti bisa langsung kelihatan materinya. Dan jangan lupa setiap hari Kamis itu ada daftar hadir yang harus diisi supaya kita bisa mencatat kehadiran kita pada saat kuliah. Di pertemuan ketiga kita membahas tentang entrepreneurship evaluation. Di samping penjelasan juga ada videonya. Silakan videonya juga ditonton supaya mendapatkan manfaat yang banyak. Video biasanya rekaman dari penjelasan dosen atau video ketika kita melakukan kuliah daring atau kuliah online menggunakan Zoom meeting. Seperti biasa, daftar hadir pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan keempat itu membahas tentang startup dan bagaimana cara memulai usaha. Ini juga disertai video dan ada daftar hadir pertemuan keempat. Pertemuan kelima tentang workshop design thinking. Jadi kalau pertemuan 1 sampai 4 tadi itu membahas teori, untuk pertemuan kelima
ini kita melakukan workshop atau praktek langsung tentang design thinking. Design thinking adalah human centered interest, berpusat pada manusia yang berusaha untuk inovasi, menemukan produk atau jasa baru berdasarkan diskusi kita, interview kita, pengamatan kita kepada customer, supaya kita mendapatkan insight atau apa yang dibutuhkan oleh customer, kemudian kita buat solusi, kita buat ideasi, kita buat solusi, kemudian kita buat produk ini kita tes, produk bentuk prototype dulu, kemudian kita tes kepada customer. Setelah customer mendapatkan experience atau pengalaman dari prototype kita itu, mereka akan memberikan respon ini yang akan menyempurnakan produk kita supaya kita bisa membentuk MVP, most viable product-nya. Seperti itu, dan selanjutnya akan dites ke early adopter. Ini design thinking pada pelaksanaannya kita melaksanakan workshop online, dan hasil workshop online ini hampir 4 jam. Itu kita pecah menjadi 3 video. Ada part 1 workshop design thinking, ada part 2 workshop design thinking, dan part 3 videonya. Jadi peserta di samping mengikuti workshop online secara langsung, praktek langsung, mereka juga masih bisa melihat videonya di Spada. Kemudian di pertemuan ke-6 kita minta mahasiswa untuk membentuk kelompok dan melakukan praktek design thinking ini untuk mencari solusi atas permasalahan pelanggan yang mereka pilih, dan setelah itu mereka mempresentasikan di depan kelas. Nah, ini video pertemuan ke-6 sebagai praktek inovasi, di mana mahasiswa mempraktekkan design thinking itu untuk melakukan inovasi produk dan jasa yang baru. Di pertemuan ke-7 kita menggunakan desain sprint, yaitu design thinking tapi di pola dipercepat. Hanya mengerjakannya dalam waktu 5 hari. Jadi secara estafet, secara cepat, dan hasilnya juga sudah dipresentasikan, videonya juga sudah kita record dan kita upload di sini dengan judul praktek design thinking untuk mengenal desain sprint. Materinya juga bisa di-download, absen seperti biasa. Kemudian pertemuan ke-8 bisnis model canvas, kita belajar tentang bisnis model. Nah, hasil tentang bisnis model tadi itu sudah kita upload juga di sini, video pembelajarannya. Juga materinya bisa di-download di sini juga. Pertemuan ke-9 ini mahasiswa diberikan tugas untuk membuat bisnis model dari produk dan jasa baru yang sudah mereka temukan lewat proses design thinking di minggu-minggu pertama tadi itu. Nah, ini ada materi tambahan, online listening, metode riset sederhana, dan workflow untuk memahami perilaku konsumen. Nah, ini masukan-masukan nutrisi-nutrisi yang penting untuk pengusaha. Kemudian juga ada video praktek membuat bisnis model canvas atau BMC. Ini juga hasil pertemuan kelas entrepreneur pada pertemuan ke-9. Ini sudah bisa dilihat juga di sini. Kemudian pertemuan ke-10 membahas tentang most viable product dan menemukan early adopter. Jadi kita praktek membuat MVP. MVP itu bukan prototype lagi, tapi sudah barang yang siap dijual, tapi dijualnya bukan langsung ke pasar, tapi ke early adopter dulu. Siapa itu early adopter? Jadi kalau saya gambarkan, kalau ada handphone baru yang dijual, yang dirilis seperti iPhone merilis iPhone 12, maka orang-orang yang rela ngantri pertama kali sampai ngantri mulai malam padahal dibukanya pagi-pagi, lah itulah early adopter. Penjelasan dosen tentang early adopter sudah divideokan dan bisa di-download, bisa diklik di Spada juga, kemudian bisa dilihat di YouTube juga. Kemudian ini ada nutrisi vitamin tambahan, materi tentang OKR, cara bisnis menggapai target ini dan ikut di tengah ketidakpastian.
Kemudian ada daftar hadir pertemuan 10. Pertemuan ke-11 ini pertemuan 10 sudah selesai. Pertemuan ke-11 ini akan membahas tentang pola-pola bisnis model MVP dan early adopter. Di pertemuan ke-11 ini membahas tentang pola-pola bisnis model itu ada apa saja. Jadi kalau berdasarkan presentasi yang dari mahasiswa itu masih sangat tradisional sekali. Jadi belum unik model bisnisnya. Jadi dosen memberikan tambahan apa saja sih pola-pola itu, setidaknya ada 5. Silakan dilihat di video ini, pola-pola bisnis model eksekusi bisnis, di mana dosen menjelaskan tentang pola-pola bisnis model. Ada bisnis model gratis, ada bisnis model unbundling, dan lain sebagainya. Disusul dengan mahasiswa presentasi tentang bisnis modelnya, kemudian diberikan masukan oleh dosen sebagai mentor bisnis supaya memperkaya bisnis modelnya, ujung-ujungnya supaya bisnis mereka itu unik itu artinya tidak mudah ditiru, kemudian mengadopsi banyak kemungkinan untuk mendatangkan revenue stream atau pendapatan baru, tidak hanya dari penjualan barang, misalnya dari iklan, dari dengan model freemium, free dulu kemudian baru berbayar, dan lain sebagainya. Kemudian mahasiswa juga didorong untuk membuat most viable product atau produk nyata yang siap dijual, tapi dijualnya ke early adopter dulu. Pada mata kuliah ini fokusnya membuat MVP dan menjual kepada early adopter. Di mata kuliah Entrepreneur Project 3 dan 4 nanti akan fokus penjualan ke pasar yang sesungguhnya. Paling tidak di mata kuliah ini mahasiswa bisa membuat produk dan bisa menjual, dan ada catatan penjualan terlebih dahulu untuk selanjutnya bisa dievaluasi. Pertemuan ke-12 dan 13 ini masih membahas tentang praktek mahasiswa untuk menjual produk mereka kepada early adopter. Jadi di sini mahasiswa diberikan 2 tugas. Pertama adalah untuk membuat bisnis barang, untuk membuat barang yang inovasi yang baru, kemudian menjualnya pada early adopter, dan menciptakan inovasi jasa. Di 12, 13 ini ada nutrisi tambahan, the greatest teamwork pada saat EPC Talk, bagaimana membangun tim yang kuat. 14, 15, 15 dan 16 sama. Jadi nanti isinya adalah presentasi mahasiswa tentang produk mereka, produk dan jasa mereka yang dijual ke early adopter, dan mereka melakukan evaluasi. Kemudian dosen nanti akan memberikan saran-saran dan masukan, karena dosen di sini bertindak sebagai mentor bisnis. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang SPADA, Sistem Pembelajaran Daring Universitas Muhammadiyah Gresik. Terima kasih atas perhatiannya.